Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami hormati yang saya hormati pada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari ini kita akan bicara tentang beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian ada ciri-cirinya. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Hafal enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم apa أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Iman itu perkataan kita, ucapan kita, dan perbuatan kita dan hati kita selalu dalam kebaikan. Itu inti daripada iman. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman, yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Banyak khusyuk di dalam sholat, tapi pengertian daripada khusyuk adalah tidak memikirkan, ketika sholat tidak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di pikirannya dan yang ada di hatinya. Itu inti daripada khusyuk. Kemudian itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama kan orang yang beriman. Ciri yang kedua orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tiada berguna. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya atau menjaga kemaluannya. Paham ya? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya budak. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tiada tercela. Kemudian jadi kalau
istri boleh dizinahi, tapi yang haram itu lewat lubang dubur atau anus nih. Atau alat kelaminnya dimasukkan ke anus, itu hukumnya haram. Itu yang dilarang. Kemudian kalau punya budak, misalnya punya budak, boleh disetubuhi, boleh. Atau Abid punya budak, itu boleh disetubuhi. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, sesungguhnya faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Apa sih? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kemudian siapa lagi orang-orang yang beruntung? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Menurut tafsir atau keterangan, amanah di sini adalah tentang di dalam pernikahan. Misalnya suami menikahi istri, maka istri itu adalah amanah. Kemudian mempunyai anak, anak pun amanah. Tapi yang perlu diingat adalah apa? Amanah di sini bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang semua. Misalnya anak amanah, orang tua amanah, istri amanah, jabatan amanah, kaki amanah, tangan amanah, mulut amanah, mata amanah, akal pikiran amanah. Dan ini amanah yang harus dijaga. Ya kalau mau dikeluarin sesuai dengan tempatnya. Ya misalnya udah nikah. Kemudian walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Siapa lagi orang-orang yang siapa lagi orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi menurut tafsir, memelihara sholat di sini adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi sholat di dalam waktu. Dan menurut tafsir lagi, sholatnya di awal waktu. Kemudian dia menjaga rukunnya sholat, kemudian dia menjaga syaratnya sholat, kemudian dia menjaga sunnahnya sholat, kemudian dia menjauhi batalnya sholat. Terus apa lagi, Ben? Apa, Ben? Syarat udah ya, syarat udah, rukun udah, wajib sudah, ya pokoknya itulah. Nah, kepada mereka itu akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya, bukan hadiah sih, tapi janji. Ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Mereka itu akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Saya mau tanya,
Kalau dipikir-pikir, setiap hari, setiap perbuatan kita setiap hari menuntun kita ke surga apa ke neraka? Jujur. Surga ya. Hah? Surga. Bener. Iya aja. Kalau saya sih masih ke neraka. Sama saya Kalau juga. ya misalnya ngomongin keburukan orang, Sama. jadi perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari masih menuju kepada neraka. Jadi surga belum pasti, yang pasti neraka. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berbaik sangka mengampuni dosa kita. Amin. Lalu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.